Keluarga damai dan sobat samas yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam bulan keluarga ini. Dan salah satu hal penting yang menjadi fokus dalam bulan keluarga kali ini adalah tentang kepedulian dalam keluarga. Renungan Samas hari ini membawa kita untuk memeriksa sejauh mana kepedulian kita kepada keluarga. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Allah yang menanam kami dalam sebuah keluarga, ajarlah kami untuk memahami panggilan-Mu akan peran dan tanggung jawab kami dalam keluarga, agar kami dapat menangkap dan merasakan kepedulian dari anggota keluarga kami, serta mewujudkan kepedulian kami dalam bentuk yang nyata bagi mereka. Dalam nama Kristus Sang Kepala Keluarga, kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat samas, firman Tuhan hari ini akan kita baca dari surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Keluarga damai dan sobat samas, kepedulian bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang dalam mengalami dan memahami tentang kepedulian tersebut. Seorang yang tidak pernah mengalami kepedulian akan sangat sulit untuk bisa menyatakan kepeduliannya bagi orang lain. Namun masalahnya bukan hanya pernah atau tidak pernah, namun juga bagaimana seseorang itu dapat mengenali sebuah kepedulian yang sedang diberikan kepadanya. Dengan demikian, seseorang bukan hanya perlu mengalami kepedulian dari orang lain, namun juga ia perlu ditolong untuk mengenali bahwa ia sedang menerima kepedulian dari seseorang. Untuk membangkitkan kepedulian dalam keluarga, hari ini kita akan memperhatikan 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar memahami, bukan menuntut. Jika kita memperhatikan bacaan hari ini, menurut Anda mana yang lebih dahulu harus dilakukan? Istri yang harus tunduk kepada suaminya, atau suami yang harus mengasihi istrinya? Begitu pula dalam relasi ayah dan anak. Anak yang harus tunduk lebih dulu kepada ayahnya, atau ayah yang tidak boleh menyakiti hati anaknya. Karena kepedulian adalah proses belajar, yaitu hasil dari proses panjang mengalami dan memahami, maka akan mudah bagi seorang istri untuk tunduk kepada suami yang mengasihinya. Demikian pula akan mudah bagi seorang anak untuk taat kepada ayah yang mengasihinya. Ketika seorang istri maupun anak merasakan kasih sayang yang tulus dari suami atau ayahnya, maka penundukan diri serta ketaatan menjadi sebuah tindakan spontan. Bahkan mereka akan melakukannya dengan sukacita, bukan paksaan. Seorang istri yang terus dituntut untuk tunduk, ataupun seorang anak yang terus dipaksa untuk taat, akan merasa kelelahan ketika mereka tidak merasa dipedulikan. Demikian pula jika mereka mendapatkan respon yang negatif, mereka akan melihat bahwa kepedulian mereka itu merupakan hal yang sia-sia. Yang kedua, mari kita memperhatikan kasih, karena kasih merupakan awal dari kepedulian. Kepedulian tidak mungkin muncul tanpa adanya unsur kasih. Bahkan sebuah tindakan yang seolah dilihat sebagai kepedulian, namun sama sekali tanpa adanya kasih, akhirnya akan membuat si penerima merasa hambar. Bahkan dia bisa merasa tertipu karena melihatnya sebagai sesuatu yang tidak tulus. Kepedulian yang didasari kasih akan memberikan sentuhan khusus
yang membawa si penerima merasakan perhatian dan keberadaannya diakui. Memang sebuah kepedulian tidak serta-merta selalu dipahami, apalagi bagi seorang yang egosentris. Namun cepat atau lambat, ia akan mengenali hal itu sebagai bentuk kepedulian. Tentu proses ini akan lebih cepat jika dia ditolong untuk mengenali dan memahami kepedulian yang telah dialaminya. Kekuatan kasih yang mendasari sebuah kepedulian akan memberikan sentuhan khusus bagi si penerima. Pengalaman dipedulikan akan menjadi sebuah tindakan yang dengan cepat menular atau menggerakkannya untuk memedulikan orang lain. Karena itu proses mengenali kepedulian perlu terus ditekankan, agar kepedulian seseorang kepada yang lain juga makin dibangkitkan. Seorang suami yang sangat mengasihi istri dan anaknya akan menghasilkan banyak kepedulian spontan bagi mereka. Karena dia tidak lagi berhitung untung rugi, tidak menunggu balasan, bahkan memberikan hidupnya secara utuh bagi keluarganya. Kasih seperti ini juga akan tumbuh dan mendasari istri dan anaknya, sehingga kemudian menciptakan iklim saling peduli di dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, kepedulian harus direspon. Keluarga Damai dan Sobat Samas, untuk memahami dan membangkitkan kepedulian, maka seseorang harus belajar merespon kepedulian yang dialaminya. Tanpa merespon secara sengaja, sebenarnya seseorang sedang mengabaikan sebuah kepedulian. Bahkan jika penundaan merespon, ini pun akan membuatnya melupakan tindakan yang diterimanya sebagai sebuah kepedulian. Hal yang harus dihindari adalah makin melemahnya kepekaan seseorang dalam menangkap sebuah kepedulian. Apalagi jika ia menganggap bahwa dirinya memang layak untuk dipedulikan, sementara dia meremehkan kepedulian yang diterima. Bahkan tanpa sadar, dia terus melukai orang yang selama ini sudah memedulikannya. Kepedulian yang direspon bukan hanya menjadi apresiasi bagi sang pemberi, membuat orang yang peduli itu menjadi gembira, namun juga membuat si penerima makin merasakan nilai dirinya. Rasa syukurnya akan meningkat dan ia akan terdorong untuk memedulikan orang lain. Respon bisa diwujudkan dengan ungkapan terima kasih, peningkatan semangat, ataupun lanjutan perjuangan. Kebiasaan berterima kasih merupakan sebuah gaya hidup yang sangat indah. Jika kebiasaan ini terus tumbuh subur dalam sebuah keluarga, maka kepedulian tidak lagi perlu dituntut atau ditunggu. Kepedulian akan bermunculan setiap hari dan menghangatkan relasi satu sama lain dalam sebuah keluarga. Dan poin yang terakhir, yang keempat, bangkitkan kepedulian. Keluarga Damai dan Sobat Samas, kepedulian yang dilakukan bersama akan meningkatkan gairah para pelaku. Apalagi jika kepedulian itu menjadi sebuah gerakan. Ada sugesti tersendiri yang membuat setiap peserta memulai ataupun melakukannya dengan lebih baik. Untuk meningkatkan kepedulian seseorang, kita juga dapat memberikan apresiasi kepadanya, sehingga ia dapat merasakan bahwa kepeduliannya tidak sia-sia. Seorang suami yang melihat bahwa istrinya memedulikan dirinya, lalu mengapresiasi, berterima kasih, akan membuat sang istri juga bersyukur dan merasakan ada gunanya ketika dia memedulikan suaminya. Begitu juga dengan anak-anak. Dia akan merasakan bahwa apa yang dia tunjukkan, yang dia lakukan sebagai bentuk kepedulian, ternyata diterima oleh ayah ataupun ibunya dengan gembira. Maka dia akan terus mengulang hal itu. Sebuah kepedulian adalah karya Roh Kudus. Karenanya, jika kita mengharapkan munculnya kepedulian seseorang, maka kita perlu mendoakannya, agar Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk melakukan tindakan peduli.
Selanjutnya, jadilah yang pertama. Jangan pernah menunggu. Karena jika kita menunggu orang lain untuk peduli terlebih dahulu, waktu akan habis. Mungkin kita juga akan kecewa. Kepedulian akan menjadi sangat mahal dan jarang ditemui. Sebaliknya, jika kita mengawali sebuah kepedulian, bahkan mengulang terus kepedulian itu, maka jumlah kepedulian akan terus meningkat dan kita pun akan mengalami dampak dan berkat-berkatnya. Selamat menumbuhkan dan merawat kepedulian dalam keluarga. Mari kita berdoa. Allah yang lebih dulu peduli dengan keluarga kami, tumbuhkan terus kepedulian kami. Jadikan kami orang pertama yang peduli dan melayani anggota keluarga yang lain. Kiranya Allah senantiasa merawat keluarga kami menjadi saling peduli satu sama lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.